Diduga karena cintanya ditolak, seorang pria di Purworejo, Jawa Tengah menganiaya wanita pujaan hatinya hingga tewas. Selain itu, ibu korban juga turut jadi korban dan menderita luka serius hingga dirawat di rumah sakit akibat dianiaya dengan senjata tajam. Tetangga mendatangi rumah Wira Ahadiati setelah mendengar guru bahasa Inggris berusia 33 tahun tewas dengan cara tragis. Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit setelah menderita luka akibat senjata tajam di tubuhnya. Kasus penganiayaan ini diketahui tetangga setelah korban berteriak minta tolong dan langsung melarikan korban dan ibu kandung korban, Rofiatun, ke rumah sakit. Namun korban tewas di perjalanan, sementara ibu korban masih dirawat di rumah sakit Cipto Wardoyo. Ini juga ibunya juga terkena tusukan dan sekarang masih dirawat di rumah sakit umum Purworejo. Yang bunuh Bapak belum tahu ya siapa ya? Kalau dari keterangannya sih namanya Andi, keluarga desa Secang. Dugaan sementara kasus pembunuhan ini terjadi karena latar belakang asmara. Cinta pelaku terhadap korban ditolak mentah-mentah. Pelaku sakit hati dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Ada sebuah pernyataan terkait dengan cinta yang ditolak. Nah, ini yang dihembuskan oleh beberapa saksi, namun kami masih mendalami hal tersebut karena kami saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku yang berprofesi sebagai buruh bangunan. Kini pelaku dalam pengejaran polisi. Kakak beradik tewas dan jasadnya ditemukan di dasar sumur di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku tak lain mantan pelayan di warung kopi keluarga korban yang sakit hati cintanya ditolak. Pelaku ditembak polisi saat melarikan diri ke kampung halaman. Tersangka HE warga Kediri ini ditembak polisi saat ditangkap karena membunuh kakak beradik di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemuda berprofesi sopir taksi daring ini ditangkap saat akan melarikan diri ke kampung halamannya. Pelaku membunuh korban karena sakit hati cintanya ditolak korban. Sebelumnya pelaku pernah bekerja sebagai pelayan di warung kopi orang tua korban selama 1 tahun. Polisi menyita pisau, pakaian, dan mobil sebagai barang bukti. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Saya mau berbicara. Pembunuhan kakak beradik ini terjadi setelah pelaku menyatakan cinta kepada Dira. Namun harapan pelaku kandas karena cintanya ditolak hingga keduanya terlibat cekcok. Karena emosi, pelaku mencoba menganiaya korban hingga membuat korban berteriak. Melihat kakaknya terdesak, adik korban Dea mengambil pisau dapur dan mencoba menolong. Namun naas, korban tewas justru tewas terkena pisau dapur yang digunakan untuk menyerang pelaku. Karena adiknya tewas bersimbah darah, Dira berteriak minta tolong. Pelaku panik dan menganiaya korban dengan tangan kosong hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku akhirnya membuang jasad keduanya ke dasar sumur. Sebelumnya, warga Dusun Wedorod Sukun, Sidoarjo, Jawa Timur geger dengan temuan jasad 2 wanita kakak beradik. Keduanya ditemukan di dasar sumur di belakang rumah mereka. Dira 20 tahun dan Dea 12 tahun dibunuh Senin malam. Selain 2 korban tewas, minibus milik korban juga hilang. Duka mendalam dirasakan kedua orang tua korban. Ibu korban Rianti pertama kali menemukan jenazah kedua anaknya usai pulang dari warung kopi miliknya. Cintanya kandas, seorang pemuda menyiram kekasihnya dengan air keras. Korban yang berprofesi sebagai guru TK di Palembang, Sumatera Selatan menderita luka bakar serius di wajahnya. Melarikan diri dari dosa coba dilakukan Sukarji. Namun bayang-bayang kejahatan yang dilakukan terhadap kekasih hati terus menghantui sepanjang hari. Dan hantu-hantu dari Jatan Ras Polda Sumatera Selatan selama sebulan terus memburu Sukarji hingga ke Banyuwangi. Residivis ini kembali berurusan dengan aparat dan digelandang ke Mapolda Sumatera Selatan untuk menjalani proses hukum.
Akibat ulah Soekarji, Meli Handayani, kekasih korban, menderita luka bakar serius di wajahnya. Bahkan guru TK di Palembang ini nyaris kehilangan kedua penglihatannya. Menurut tersangka, mereka sudah 5 bulan memadu cinta. Selama itu hubungan pelaku dan korban berjalan indah. Namun saat pelaku mengajak korban menikah, orang tua korban menolak hubungan mereka. Statusnya sebagai residivis dan pengangguran menjadi alasan. Sakit hati niatnya menikahi korban ditolak, pelaku kemudian menyiram kekasihnya dengan air keras. Kalau saya sakit hati, kecewa sama dia, Pak. Sakit hati? Janji-janji melulu kan, kerjanya, Pak. Janji-janji? Iya. PHP? Janji apa tuh? Janji apa? Janjinya mau ngajak nikah. Kalau ibaratnya keluarganya nggak mau, dia ngajak kabur. Kenyataannya apa? Aku tunggu-tunggu, sudah habis-habisan duit aku, Pak. Emosi Soekarji mengantarkannya ke bilik jeruji. Hukuman 12 tahun penjara pun kini menanti. Hukumannya untuk yang pasal 355 12 tahun, yang 353 8 tahun, untuk 351 ayat 2-nya 7 tahun. Buntut penyiraman air keras, korban menderita trauma berat, bahkan secara fisik mata korban nyaris buta. Ini luka semua. Kabur ya, Mbak? Iya. Menyerahkan untuk melakukan apa, tindakan apa? Ya, kemarin udah operasi mata, dua-duanya udah. Oh, sudah operasi. Udah operasi. Korban berharap pelaku dihukum berat. Terjerat pinjol ilegal, seorang pemuda berhasil gondol 79 juta dari ATM. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.